Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Made Dinar Indraswari, nomor absen 2 dari kelas 11 MIPA 4. Nah, sebelum masuk ke inti materi, izinkan saya untuk memaparkan sedikit mengenai hal-hal yang akan kita bahas pada bab yang kedua, yaitu jaringan tumbuhan. Nah, di jaringan tumbuhan ini kita akan membahas 5 hal, yaitu yang pertama, jaringan pada tumbuhan. Di jaringan pada tumbuhan, kita akan membahas jaringan meristem dan jaringan permanen. Yang kedua yaitu sistem jaringan tumbuhan. Di sistem jaringan tumbuhan ada 3 hal, yaitu sistem jaringan dermal, sistem jaringan pembuluh, dan sistem jaringan dasar. Yang ketiga yaitu pengangkutan pada tumbuhan. Nah, di pengangkutan pada tumbuhan ini ada 2 cara, yaitu pengangkutan secara ekstravaskular dan pengangkutan secara intravaskular. Yang keempat yaitu sistem jaringan organ pada tumbuhan. Di sistem jaringan organ pada tumbuhan, kita akan membahasnya secara terstruktur, mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang terakhir yaitu kultur jaringan. Di kultur jaringan ini kita akan membahas mengenai apa itu pengertian kultur jaringan, apa itu totipotensi, bagaimana tahapan kultur jaringan, serta kelebihan dan kekurangan dari kultur jaringan itu sendiri. Yang pertama yaitu jaringan. Tentunya kalian masih ingat dengan materi yang sudah dibahas dalam bab 1, yaitu mengenai sel. Nah, sel ini ada hubungannya dengan jaringan. Jadi, struktur penyusun makhluk hidup itu ada tingkatannya. Mulai dari yang sederhana yaitu sel, kemudian jaringan, kemudian organ, selanjutnya sistem organ, dan sistem organ saling bekerja sama membentuk organisme. Pada video kita kali ini, kita akan membahas urutan yang kedua, yaitu jaringan. Nah, kalau kalian pernah lihat orang membuat rumah, mereka bakal ada yang buat memasang genteng, memasang jendela, memasang pintu, dan lain sebagainya. Nah, coba kita ibaratkan tukang-tukang itu adalah sel. Sel bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan tugasnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jaringan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Nah, organisme kompleks misalnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan tingkat tinggi tersusun atas berbagai jenis jaringan. Di video kita kali ini, kita akan membahas jaringan apa saja yang ada pada tumbuhan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa di Kingdom Plantae, tumbuhan dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu tumbuhan vaskular dan tumbuhan non-vaskular. Tumbuhan vaskular yaitu tumbuhan yang dimana organ akarnya menyerap air dan zat hara, kemudian diedarkan ke seluruh organ tubuhnya. Sedangkan tumbuhan non-vaskular atau tumbuhan tidak berpembuluh, ia menyerap air dan zat hara melalui langsung dari daun-daunnya, contohnya seperti lumut. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan vaskular. Jaringan tumbuhan vaskular dibagi menjadi 2, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Tujuannya yaitu untuk memperbanyak diri. Yang kedua yaitu jaringan permanen. Jaringan permanen ini merupakan hasil dari pembelahan jaringan meristem yang sudah memiliki struktur dan fungsi khusus, atau istilah lainnya terdiferensiasi dan sudah tidak membelah lagi. Di video kita kali ini, kita akan mencoba mengenal lebih jauh mengenai jaringan meristem pada tumbuhan. Nah, lebih mudahnya begini. Dulu kalian pernah kecil bukan? Itu pasti ya. Nah, seiring berjalannya waktu,
tubuh kalian bertambah tinggi dan bertambah besar. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan bisa bertambah tinggi dan bertambah besar karena adanya aktivitas jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya dan jaringan meristem berdasarkan letaknya. Jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya dibagi menjadi tiga, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Selanjutnya yaitu jaringan meristem berdasarkan letaknya juga dibagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Yang pertama yaitu jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya dibagi menjadi tiga, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Promeristem atau lebih dikenal dengan primordial meristem merupakan tahap yang paling muda dari perkembangan meristem. Semua diawali dari promeristem ini. Biasanya promeristem bisa ditemukan di ujung akar dan tunas. Kalau ditanya apa fungsi promeristem ini belum terdiferensiasi, artinya belum memiliki fungsi yang spesifik. Jadi kerjanya cuma membelah secara mitosis. Nah, hari demi hari promeristem akan berkembang menjadi meristem primer. Meristem primer ditemukan di tumbuhan dewasa dan masih membelah diri. Tapi sudah ada yang terdiferensiasi. Meristem primer ini ditemukan di ujung batang dan ujung akar karena fungsinya sebagai pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan yang bikin batang tambah tinggi dan akar tambah panjang. Selanjutnya yaitu meristem sekunder. Nah, meristem primer tadi ada yang tetap jadi jaringan meristem yang tugasnya membelah diri, dan ada juga yang terdiferensiasi menjadi meristem sekunder. Karena meristem sekunder ini tumbuhan sekecil ini bisa bertambah besar, berkayu, dan tebal. Pertumbuhan menebal ini disebut dengan pertumbuhan sekunder. Kalau nama lain dari meristem sekunder yaitu kambium. Nah, berbicara mengenai kambium dibagi menjadi dua, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Fungsi dari kambium vaskuler yaitu sebagai lapisan pertumbuhan sekunder utama pada batang dan akar tumbuhan. Pertumbuhan sekunder ini terjadi dalam dua arah, ada yang keluar, ada juga yang ke dalam. Nah, kambium vaskuler menghasilkan jaringan floem ke arah luar dan jaringan xilem ke arah dalam. Sedangkan kambium gabus atau velogen menghasilkan lapisan pelindung disebut jaringan gabus. Nah, jaringan gabus yang dibentuk ke arah luar terdiri dari sel-sel mati atau velum. Sedangkan jaringan gabus yang dibentuk ke arah dalam terdiri dari sel-sel hidup disebut dengan veloderm. Nah, velogen, velum, dan veloderm ini disebut satu kesatuan menjadi periderm. Yang kedua yaitu jaringan meristem berdasarkan letaknya. Seperti yang saya katakan tadi, jaringan meristem berdasarkan letaknya juga dibagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Yang pertama yaitu meristem apikal. Meristem apikal ini letaknya di ujung batang utama dan ujung batang lateral. Dan satu lagi, kita bisa menemukan meristem apikal ini di ujung akar. Fungsinya yaitu untuk pemanjangan akar dan juga batang. Proses pemanjangan batang ini akan menghasilkan tunas apikal. Tunas yang tumbuh di pucuk batang nantinya berkembang menjadi cabang samping, daun, dan juga bunga. Nah, meristem apikal akan berkembang menjadi tiga jenis meristem primer, yaitu protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Yang pertama yaitu protoderm. Protoderm letaknya paling luar. Dia akan berkembang menjadi jaringan epidermis. Yang kedua yaitu prokambium.
Prokambium letaknya ada di antara protoderm dan jaringan meristem dasar. Nah, prokambium akan berkembang menjadi jaringan pengangkut dan juga meristem sekunder. Yang ketiga yaitu meristem dasar. Meristem dasar letaknya di tengah-tengah. Dia akan berkembang menjadi parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Yang kedua yaitu meristem interkalar. Nah, pas tumbuhan itu tumbuh tinggi, meristem apikalnya terus membelah tumbuh ke atas membentuk tunas pucuk. Tapi ada juga yang bakal tertinggal. Biasanya letaknya di antara ruas batang yang bisa kita temukan di tumbuh-tumbuhan monokotil. Contohnya seperti bambu. Jika kita teliti, di batang tumbuhan bambu itu ada ruas-ruasnya. Nah, meristem apikal yang tertinggal ini disebut dengan meristem interkalar, karena letaknya di antara ruas batang. Meristem interkalar ini yang bikin si ruas batang juga bisa tumbuh memanjang. Contoh lainnya adalah rumput-rumputan. Rumput-rumputan ini bisa terus tumbuh lagi kalau dimakan sapi. Soalnya, rumput-rumputan memiliki meristem interkalar. Yang terakhir yaitu meristem lateral. Meristem lateral letaknya memanjang sejajar permukaan akar dan juga batang. Nah, meristem ini mempunyai andil besar dalam pertumbuhan sekunder, seperti dalam proses penebalan akar dan juga batang. Meristem lateral ada di hampir semua tumbuh-tumbuhan berkayu. Jadi seperti ini, batang tumbuhan kan memiliki kulit batang. Seiring berjalannya waktu, kulit batang kekuatannya akan melemah, dan perlindungan tumbuhan pun juga ikut melemah. Disinilah meristem lateral akan beraksi. Dia akan membentuk kulit baru, tetapi tidak menghilangkan kulit lamanya. Jadi, batang tumbuhan bakal menebal. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ida Yogiderisma Alicia Dewi, akrab sapa Ida Yurisma, nomor absen 16 dari kelas bahasa IPA 4. Dan pada video kali ini, saya bersama teman-teman saya dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang jaringan tumbuhan nih. Dan khususnya saya akan membawakan 3 sebuah materi. Yang pertama adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa, kemudian yang kedua adalah jaringan pelindung, dan yang terakhir adalah kultur jaringan. Jaringan dewasa itu berbeda dengan jaringan meristem yang telah disebutkan oleh Dinar tadi. Jadi jaringan dewasa atau jaringan permanen ini sudah tidak memiliki kemampuan jaringan dewasa ini tidak memiliki kemampuan meristematik. Nah, kemampuan meristematik itu apa sih? Jadi kemampuan meristematik ini adalah kemampuan untuk aktif membelah sel seperti itu. Jadi di jaringan dewasa itu tidak ada kemampuan untuk meristematik seperti itu. Jadi makanya di jaringan dewasa itu biasanya terdiri atas sel-sel yang sudah dewasa atau sudah tua, bukan sel-sel yang masih muda, kembali sama seperti jaringan meristem seperti itu. Berbeda halnya. Dan jaringan dewasa ini dia sudah terspesialisasi. Maksud dari terspesialisasi itu adalah komponen-komponen dari jaringan dewasa itu sudah memiliki tugasnya masing-masing. Contohnya adalah jaringan pelindung, kemudian jaringan pengisi atau parenkim, dan yang ketiga adalah jaringan penyokong, dan yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Nah, yang pertama kita bahas dari jaringan dewasa, kan ada 4 jaringan. Jaringan pelindung, jaringan pengisi atau parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Yang pertama, jaringan pelindung. Jaringan pelindung itu dibagi menjadi 2, yaitu epidermis dan jaringan gabus. Kemudian yang kedua adalah jaringan pengisi atau parenkim. Nanti akan dibagi lagi menjadi 2, berdasarkan fungsinya ataupun berdasarkan bentuknya. Dan yang ketiga, jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini dibagi jadi 2 juga, yakni kolenkim dan juga sklerenkim. Dan yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini sepertinya sudah lumrah didengar, sudah sering, ada 2 juga, yaitu xilem dan phloem. Nah, yang pertama kita bahas nih adalah jaringan pelindung. Jaringan pelindung itu kan tadi sudah dibagi menjadi 2 nih, jaringan epidermis dan juga jaringan gabus. Dan jaringan epidermis ini adalah lapisan terluar, lapisan paling luar dari tumbuhan. Nah, fungsinya apa sih? Fungsi dari epidermis ini pastinya adalah pelindung atau penutup dari semua organ yang ada pada tumbuhan, atau komponen-komponen dari tumbuhan itu akan dilindungi oleh jaringan epidermis sebagai jaringan terluar dari tumbuhan tersebut.
Nah, jadi jaringan epidermis ini itu umumnya terdiri dari lapisan tunggal sel parenkim yang tersusun rapi dan rapat seperti itu, tanpa ruang intraselular. Nah, kalau pada manusia itu bisa saya analogikan sebagai kulit kita. Jadi kulit kita ini pastinya akan melindungi organ-organ, rangka, tulang rangka dari manusia. Sama halnya dengan jaringan epidermis. Jaringan epidermis akan melindungi komponen-komponen organ-organ yang ada pada tumbuhan tersebut agar tidak terkena paparan sinar matahari, kemudian perubahan suhu udara, kelembaban, dan lainnya. Makanya ciri dari tekstur jaringan epidermis itu akan lebih keras dibanding jaringan lainnya, seperti itu. Dan bentuk dari epidermis itu bermacam-macam. Yang pertama adalah stomata atau mulut daun, itu juga epidermis. Kemudian ada epidermisnya. Kemudian yang kedua filamen, yang ketiga trikomata atau rambut-rambut, yang keempat sel silika, yang kelima spina atau duri, yang keenam sel kipas atau buliform, dan yang terakhir adalah litokis. Nah, bagi yang belum tahu, litokis itu adalah sel yang berisi kristal kalsium karbonat atau dikenal dengan sistolit pada tumbuhan, seperti itu. Selanjutnya yang kita bahas adalah jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan yang terdapat pada tepi organ-organ tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus, seperti itu. Nah, jaringan gabus ini mengandung suberin dan kutin. Di mana kedua kandungan ini itu yang menyebabkan jaringan gabus itu menjadi jaringan yang paling kuat dibanding jaringan lainnya. Dibanding jaringan epidermis, itu jaringan gabus yang paling kuat. Tadi kan disebutkan di jaringan epidermis itu jaringan yang paling keras. Keras bukan berarti kuat kan? Jadi keras mungkin lebih mudah untuk rapuh seperti itu. Sedangkan di jaringan gabus mungkin dia tidak sekeras jaringan epidermis, tapi dia akan lebih kuat dibandingkan jaringan epidermis. Seperti itu teman-teman. Dan jaringan gabus ini terbentuk dari sel-sel yang sudah mati dengan bentuk kotak dan dinding selnya itu mengalami penebalan yang disebabkan penebalannya itu oleh suberin dan bersifat tidak tembus air juga atau yang disebut dengan impermeable. Nah, jaringan gabus ini itu tidak bisa dijumpai di semua tumbuhan, jadi hanya bisa dijumpai biasanya pada tumbuhan dikotil dan juga gymnosperme. Baik, masih di jaringan gabus nih teman-teman. Jadi jaringan gabus itu lagi dibagi menjadi 3 bagian nih. Yang pertama adalah exodermis, kemudian endodermis, dan yang terakhir adalah peridermis. Yang pertama adalah kita bahas exodermis. Dari namanya kita bisa tanda garis exo. Exo berarti kan luar. Jadi pengertian dari exodermis itu adalah lapisan terluar dari jaringan gabus, bukan dari struktur tumbuhan. Jadi jaringan gabus itu ada lapisan-lapisannya. Yang pertama exodermis, endodermis, kemudian peridermis. Nah, exodermis ini juga mengandung suberin di mana berfungsi untuk penebalan tadi. Kemudian yang kedua, endodermis. Endo berarti kan dalam, sudah saya sebutkan tadi. Jadi endodermis adalah lapisan dalam dari jaringan gabus itu sendiri. Jadi kalau endodermis itu masih muda, itu bersifat lebih elastis dan juga mengandung dinding selnya itu mengandung selulosa teman-teman. Sedangkan kalau misalkan endodermisnya itu sudah tua, pasti pasti kita mikirnya kaku, tidak elastis, tidak lincah seperti waktu kita masih muda. Jadi sama halnya dengan endodermis yang sudah tua. Endodermis yang sudah tua itu bersifat lebih kaku dibandingkan endodermis yang masih muda, dan dinding selnya itu mengandung suberin, seperti itu. Intinya endodermis muda elastis, mengandung selulosa. Endodermis tua kaku, mengandung suberin, seperti itu. Dan selanjutnya peridermis. Peridermis itu lagi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah velogen, velum, dan veloderm. Velogen itu kambium gabus, sedangkan velum itu gabus, dan yang terakhir adalah veloderm, itu adalah parenkim gabus. Seperti itu teman-teman. Om Swastiastu. Saya Kadet Nojaksana Putra nomor absen 11 dari kelas 11 IPA 4 akan membawakan materi tentang jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim atau jaringan dasar adalah jaringan yang terdapat di seluruh organ tumbuhan. Jaringan parenkim terbentuk dari sel-sel yang hidup dengan struktur morfologis dan siologis yang beragam.
Dapat disebut sebagai jaringan dasar karena memiliki peranan sebagai penyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, buah, dan biji. Ciri-ciri jaringan parenkim atau jaringan dasar yaitu terdiri atas 6 ciri. Yang pertama, terdiri atas sel-sel yang berukuran besar dan berdinding tipis. Yang kedua, memiliki bentuk sel segi enam. Yang ketiga, letak inti sel mendekati dasar sel. Yang keempat, mempunyai banyak vakuola. Yang kelima, dapat bersifat embrional dan meristematik. Dan yang terakhir, mempunyai ruang antar sel. Selanjutnya, fungsi jaringan parenkim dasar atau jaringan dasar. Yang pertama yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang kedua sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, dan yang terakhir sebagai jaringan penyokong. Adapun macam-macam jaringan dasar atau jaringan parenkim dapat dikelompokkan menjadi dua macam antara lain sebagai berikut. A. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada parenkim asimilasi atau klorenkim, yaitu jaringan yang mengandung klorofil dan berfungsi untuk fotosintesis. Yang kedua ada parenkim air, yaitu jaringan yang terdapat pada tumbuhan xerofit atau epifit sebagai penimbun atau penyimpan air untuk melewati musim kering. Yang ketiga, terdapat parenkim penimbun atau yaitu jaringan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jaringan ini biasanya terdapat pada akar, buah, umbi, dan batang. Makanan tersebut dapat berbentuk zat-zat padat, tepung, lemak, protein, dan gula. Yang keempat, ada parenkim udara atau aerenkim. Jaringan yaitu jaringan yang memiliki ruang antar sel yang berfungsi dalam mengapungkan tumbuhan di air. Hal ini dapat ditemukan pada tangkai daun cana SP. Yang kelima, parenkim pengangkut. Jaringan yang berfungsi sebagai pembuluh angkut baik itu makanan dan maupun air. Yang kedua, ada macam-macam jaringan parenkim berdasarkan bentuknya. 1. Parenkim palisade, yaitu parenkim penyusun mesofil pada daun. Jaringan ini terdapat pada biji dengan bentuk sel panjang, tegak, mengandung banyak kloroplas. Yang kedua, parenkim bunga karang, yaitu jaringan penyusun mesofil daun yang berukuran tidak tetap serta terdapat ruang antar sel lebar. Yang ketiga, parenkim bintang, yaitu jaringan yang dapat ditemukan pada tangkai daun cana SP dengan bentuk seperti bintang yang bersambungan pada bagian ujungnya. Yang keempat, ada parenkim lipatan, yaitu jaringan yang dapat dijumpai pada mesofil daun pinus dan padi. Terjadi pelipatan ke arah dalam pada bagian dinding sel dan mengandung banyak kloroplas. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Prakasa Dipayana, nomor 21. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan penguat. Jaringan penguat adalah jaringan yang memberi penguat kepada tumbuhan agar bisa berdiri tegak. Jaringan penyokong terbagi menjadi dua. Pertama, jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim tersusun dari sel-sel hidup dengan protoplasma yang aktif. Ciri-ciri dari jaringan kolenkim adalah tebal dan kuat, terdapat pada batang, daun, dan biji, penebalan berupa selulosa, berkelompok membentuk silinder, dan mengalami penebalan sel di bagian sudut. Fungsi dari jaringan kolenkim yaitu memperkokoh bentuk tumbuhan, melindungi berkas penyangkut, dan memperkuat jaringan parenkim. Kedua, ada jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat yang terdiri dari sel-sel mati. Sklerenkim dibagi menjadi dua, yaitu serabut dan sel batu atau sklereit. Ciri-ciri jaringan sklerenkim yaitu penebalan seluruh bagian dinding sel, penebalan berupa lignin, berupa sel mati, dan terletak pada persikel, korteks, dan diantara xilem dan floem. Fungsinya yaitu sebagai pertahanan luar, melindungi dan menguatkan bagian dalam sel, dan sebagai penyokong. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ida Bagus Madewi Raditya, nomor absen 20 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan membawakan materi tentang jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang berperan dalam mengangkut zat. Jaringan pengangkut ini dibagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Xilem adalah pengangkut zat makanan yang menyalurkan air dan mineral dari akar menuju ke daun dan bagian tubuh lainnya. Xilem terdiri dari tiga macam, yaitu
unsur trakeal, selaput xilem, dan parenkim xilem. Selanjutnya yaitu floem. Floem adalah pengangkut zat makanan dari hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh. Floem terdiri dari 4 macam, yaitu bulu tapis, sel pengiring, selaput floem, dan parenkim floem. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Budi Wahyu Eka Pratama, nomor absen 7 dari kelas 11 MIPA 4. Ini saya akan menjelaskan sistem jaringan pada tumbuhan. Yang pertama adalah sistem jaringan dermal. Adalah lapisan yang membungkus, menutupi, dan melindungi semua bagian tumbuhan. Jaringan ini meliputi epidermis dan periderm pada akar. Perluasan dari sel epidermis akan membentuk rambut-rambut akar. Rambut-rambut akar ini berfungsi sebagai penyerap air dan garam mineral. Dan yang kedua adalah sistem jaringan pembuluh. Amat terkait dengan pengangkutan, transportasi air dan garam mineral. Xilem dan floem merupakan jaringan yang berperan dalam proses pengangkutan tersebut. Selain itu, sistem jaringan pembuluh berfungsi sebagai jaringan pengangkut. Dan yang ketiga, sistem jaringan dasar merupakan jaringan pembentuk bahan dasar atau selimut jaringan pembuluh. Letak sistem jaringan ini berada di antara sistem jaringan dermal dan sistem jaringan pembuluh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Theodorus Fidelis Samangun, nomor absen 38 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengangkutan pada tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan memiliki sistem transportasi untuk menyalurkan makanan, air, dan mineral. Pada tumbuhan tingkat tinggi, terdapat 2 macam cara pengangkutan air, yaitu pengangkutan ekstravaskular dan pengangkutan intravaskular. Pengangkutan ekstravaskular merupakan proses pengangkutan zat di luar pembuluh angkut. Pada pengangkutan ekstravaskular, proses transportasi tersebut dapat terjadi melalui 2 cara. Yang pertama dengan simplas, yang kedua dengan apoplas. Simplas adalah transport air dengan cara osmosis. Osmosis simplas berlangsung saat air masuk ke rambut-rambut akar dan mengalir melewati korteks dan endodermis untuk masuk ke pembuluh xilem. Selanjutnya yang kedua yaitu apoplas. Apoplas adalah proses pengangkutan air dengan cara difusi. Jalur difusi apoplas berlangsung pada ruang-ruang antar dinding sel menuju ke silinder pusat. Apoplas dapat berlangsung pada seluruh bagian tubuh tumbuhan, namun tidak bisa melewati lignin atau zat kayu. Selanjutnya yaitu pengangkutan intravaskular. Pengangkutan intravaskular adalah proses pengangkutan zat melalui berkas-berkas pembuluh angkut. Pengangkutan intravaskular dibagi menjadi 2 berdasarkan zat yang diangkut, yaitu xilem dan floem. Xilem adalah pembuluh angkut yang mengantarkan air dan mineral yang diserap dari akar ke daun untuk membantu proses fotosintesis. Adapun fungsi dari xilem yaitu menjaga agar tidak ada organ tumbuhan yang kekurangan air. Yang kedua yaitu floem. Floem adalah pembuluh angkut yang mengantarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Fungsi dari floem yaitu menjaga agar tidak ada organ tumbuhan yang kekurangan nutrisi. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pengangkutan zat pada tumbuhan. Yang pertama yaitu kelembapan udara. Semakin tinggi kelembapan udara di sekitar tumbuhan, maka difusi yang terjadi dalam tumbuhan berlangsung lambat. Yang kedua yaitu suhu. Suhu lingkungan, intensitas cahaya, dan angin yang semakin besar menyebabkan proses pengangkutan zat berlangsung lebih lambat. Yang ketiga yaitu kandungan air dalam tanah. Kandungan air dalam tanah ini juga mempengaruhi kecepatan pengangkutan air. Semakin banyak kandungan air yang ada di dalam tanah, maka potensial
air semakin tinggi. Hal itu menyebabkan proses transportasi pada xilem dan laju transpirasi semakin meningkat. Masuk pada subbab yang keempat, yaitu sistem jaringan organ pada tumbuhan. Nah, kita juga tahu bahwa tumbuhan juga makhluk hidup. Mereka bisa bernafas, memasak makanan, dan melakukan pertumbuhan sepanjang hidupnya. Lalu bagaimana tumbuhan-tumbuhan itu melakukan fungsinya? Nah, tumbuhan terdiri dari 3 organ utama, yaitu akar, batang, dan daun. Nah, 3 organ ini terdiri dari berbagai macam jaringan untuk melakukan fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berkembang di bawah permukaan tanah. Akan tetapi, ada beberapa tumbuhan yang memiliki akar di atas tanah. Bentuk dan struktur akar ini sangat beragam. Hal ini berkaitan dengan fungsi akar itu sendiri. Secara umum, fungsi akar yaitu untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau substrat tempat hidupnya. Yang kedua, pada beberapa tumbuhan dapat juga menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya yaitu untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah dan mengalirkannya ke batang. Coba kalian lihat akar tanaman dikotil berikut ini. Pada akar terdapat 3 zona, yaitu zona pembelahan sel, zona pemanjangan, dan zona pematangan. Dalam zona pembelahan sel terdapat di dalamnya meristem apikal yang berisi sel-sel yang aktif membelah, yang mengakibatkan akar tambah panjang. Zona ini dilindungi oleh tudung akar. Zona berikutnya adalah zona pemanjangan. Kemudian zona pematangan. Di sini terdapat rambut-rambut akar untuk memaksimalkan penyerapan air dan zat hara dalam tanah. Coba kalian lihat gambar berikut, perbedaan penampang melintang akar tumbuhan dikotil dan monokotil. Bila kita lihat, bagian terluar dari akar ini, baik dari tumbuhan dikotil maupun monokotil, tersusun jaringan epidermis. Jaringan epidermis termodifikasi membentuk rambut-rambut akar. Jaringan berikutnya adalah korteks, endodermis, dan stel yang di dalamnya ada berkas pembuluh angkut dan empelur. Pada tumbuhan monokotil, berkas pembuluh angkut letak xilem dan floemnya menyebar. Berbeda dengan tumbuhan dikotil di mana letak xilem dan floemnya tersusun secara melingkar. Yang kedua yaitu batang. Secara morfologi, batang tumbuhan monokotil tidak bercabang, sedangkan tumbuhan dikotil bercabang. Pada umumnya, batang tumbuhan monokotil tidak tumbuh membesar, melainkan memanjang. Karena apa? Karena batang tumbuhan monokotil ini mengalami pertumbuhan primer. Sedangkan batang tumbuhan dikotil, selain dia tumbuh memanjang, dia juga bertambah besar, karena adanya kambium. Nah, secara umum, fungsi dari batang yaitu sebagai alat penopang tubuh tumbuhan, mengalirkan air dan zat hara dari akar ke daun, dan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Struktur anatomis dari batang yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan stel. Nah, coba kalian perhatikan gambar batang dikotil dan monokotil berikut. Setelah kita lihat, ada beberapa perbedaan dari kedua batang ini. Pada batang dikotil, terdapat jaringan meristem berupa kambium, terletak di antara floem dan xilem. Kambium ini aktif membelah ke arah luar membentuk floem, sedangkan ke arah dalam membentuk xilem. Karena adanya aktivitas kambium ini, maka batang tumbuhan dikotil mengalami pertumbuhan secara sekunder, berbeda dengan tumbuhan monokotil yang tidak terdapat kambium. Yang ketiga yaitu daun. Fungsi daun secara umum yaitu tempat berlangsungnya fotosintesis, dan pada tumbuhan tertentu dapat juga sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Struktur anatomi dari daun yaitu epidermis, parenkim, dan ikatan pembuluh. Apabila daun dipotong secara melintang, maka akan terlihat struktur anatomi dari daun tersebut.
Berikut gambar penampang melintang daun tumbuhan dikotil dan monokotil. Coba kita perhatikan perbedaan keduanya. Pada tumbuhan dikotil, bagian atas dan bawah tersusun atas jaringan epidermis. Pada bagian bawah, jaringan epidermis bermodifikasi membentuk stomata. Nah, pada bagian tengah, yaitu mesofil daun atau daging daun, tersusun atas jaringan parenkim palisade dan parenkim bunga karang. Pada jaringan ini terdapat klorofil, sehingga disinilah tempat jadinya fotosintesis. Di sini juga tampak adanya berkas pengangkut menandakan keberadaan silam dan floem. Selanjutnya yaitu daun tumbuhan monokotil. Pada bagian atas dan bawah tersusun atas jaringan epidermis. Bagian epidermis bawah membentuk stomata, tetapi pada bagian mesofil daun hanya terdapat jaringan parenkim bunga karang saja. Di sini juga terdapat klorofil dan berkas pengangkut menandakan adanya keberadaan silam dan floem. Organ tumbuhan selanjutnya yaitu bunga. Fungsi bunga secara umum yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif, tempat terjadinya penyerbukan dan fertilisasi. Pada umumnya warnanya menarik dan nektarnya manis untuk memikat serangga untuk membantu proses penyerbukan. Nah, struktur bunga lengkap yaitu terdiri dari tangkai kelopak, mahkota, benang sari, putik, di mana putik ini terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Organ tumbuhan selanjutnya yaitu buah. Buah memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, melindungi biji, dan membantu proses penyebaran biji. Organ terakhir dari tumbuhan yaitu biji. Biji memiliki fungsi alat perkembangbiakan generatif, membentuk individu baru, dan menyimpan cadangan makanan. Coba perhatikan biji tumbuhan dikotil dan monokotil berikut ini. Pada tumbuhan dikotil terdapat 2 kotiledon, sehingga biji ini mudah untuk dibelah. Berbeda dengan biji tumbuhan monokotil, hanya terdiri dari 1 kotiledon. Pada tumbuhan dikotil ada plumula, radikula, poros embrio, dan kotiledon. Sedangkan pada tumbuhan monokotil ada endosperma, embrio, radikula, seludang, dan plumula. Baik, yang selanjutnya adalah subbab materi yang mungkin akan menjadi subbab materi yang menarik bagi yang suka menanam-nanam tumbuhan, karena pada subbab materi kali ini itu akan membahas tentang kultur jaringan. Nah, kultur jaringan memperbanyak tanaman dalam ruang sempit dan terbatas dapat dilakukan dengan kemampuan bioteknologi di zaman sekarang ini, yaitu dengan teknik kultur jaringan seperti itu. Nah, kultur jaringan itu apa sih? Kultur jaringan itu adalah cara untuk memperbanyak atau menciptakan individu baru dengan mempergunakan sifat tumbuhan atau induk dari tumbuhan yang disebut dengan totipotensi. Nah, dapat dilakukan dengan memotong jaringan tumbuhan dan menumbuhkannya di media nutrisi buatan seperti itu. Walaupun dipotong, itu dia tidak akan mati. Kok bisa sih? Kan biasanya kalau tumbuhan itu dipotong bagiannya itu akan mati atau tidak berfungsi kembali, sedangkan ini kok bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang utuh. Nah, hal ini itu terjadi karena potongan tumbuhan ini bersifat totipotensi. Totipotensi itu adalah sifat tumbuhan yang selalu memiliki kemampuan atau potensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi suatu tumbuhan yang utuh. Yang awalnya hanya secuil, yang awalnya hanya sepotong, itu akan menjadi tumbuhan yang utuh seperti itu. Baik, jadi kultur jaringan ini dapat dilakukan dengan syarat apa aja sih? Jadi kultur jaringan ini itu dapat dilakukan pada individu, pada induk tanaman yang memiliki sifat unggul. Nah, sifat unggul kenapa harus tanaman atau induk yang sifatnya unggul? Itu bertujuan agar nanti tumbuhan baru yang dihasilkan itu juga memiliki sifat yang unggul sama seperti induknya. Tanaman hasil kultur jaringan adalah klon dari tanaman unggul induknya dengan sifat unggul yang sama, bebas penyakit, kuman, bakteri, kontaminasi, serta diproduksi oleh jumlah besar di tempat yang kecil seperti itu. Nah, ada banyak nih metode dari kultur jaringan itu sendiri. Nah, metode dari kultur jaringan itu sendiri ada 7 metode yang dilakukan pada kultur jaringan itu. Yang pertama adalah kultur sel atau suspensi. Kultur sel atau suspensi ini adalah metode kultur jaringan yang menempatkan explant. Explant itu adalah
calon tadi yang potongan jaringan yang diambil dari induknya itu namanya explant, untuk ditumbuhkan kembali ke nutrisi buatan tadi yang sudah sempat saya katakan. Jadi kultur sel atau suspensi ini adalah metode kultur jaringan yang menempatkan explant ke media cair. Sedangkan yang kedua adalah budaya explant. Budaya explant adalah metode kultur jaringan yang mengambil jaringan tumbuhan yang mengandung jaringan parenkim. Jadi khusus kalau misalkan jaringan tumbuhan itu mengandung jaringan parenkim, itu akan biasanya menggunakan metode dari budaya explant. Dan yang ketiga nih, kultur kalus. Nah, kultur kalus itu kan sama-sama dari jaringan parenkim yang diambil explantnya. Apa sih bedanya? Jadi kultur kalus ini itulah metode kultur jaringan yang mengambil kalus. Kalus itu adalah sel parenkim yang berdinding tipis. Jadi berbeda dengan budaya explant, dia lebih ke nyari yang berdinding tipis seperti itu yang ada pada tumbuhan. Dan yang keempat itu adalah kultur protoplas. Kultur protoplas ini adalah metode kultur jaringan yang diambil dari sel tanpa dinding. Biasanya juga diambil pada jamur, bakteri, dan juga tumbuhan pastinya. Kemudian yang kelima nih adalah kultur embrio. Kultur embrio, dari judulnya saja kita sudah tahu pasti yang diambil adalah embrionya. Jadi kultur embrio adalah metode dari kultur jaringan yang mengambil explant dari embrio tumbuhan yang berada di dalam buah. Seperti itu, zigotnya. Kemudian yang keenam adalah kultur serbuk sari. Kultur serbuk sari, berarti dari judulnya juga sudah tahu pasti yang diambil adalah serbuk sari. Jadi kultur serbuk sari adalah metode kultur jaringan yang mengambil explant dari serbuk sari atau mikrospora seperti itu. Dan yang terakhir nih, kultur ovarium. Kultur ovarium adalah metode kultur jaringan yang mengambil explant dari jaringan ovarium atau gymnogenesis seperti itu. Dan adapun tahapan-tahapan, jadi kalau misalkan teman-teman ini menarik untuk mencoba, tapi kemungkinan akan sulit untuk mencoba di rumah karena kita memerlukan alat yang lengkap, mahal pastinya, dan juga ya pokoknya peralatan-peralatan itu harus mendukung untuk melakukan kultur jaringan ini. Dan ya untuk sekedar informasi, jadi tahapan-tahapan dari kultur jaringan ini ada 6. Yang pertama adalah pembuatan media. Kita harus membuat media yang media buatan kita sendiri, buatan manusia, yang mengandung nutrisi seperti itu agar nanti explant bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang utuh. Kemudian yang kedua adalah inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan explant, yaitu memotong jaringan tumbuhan yang memiliki sifat pluripotensi. Kemudian yang ketiga adalah sterilisasi. Nah, sterilisasi berarti kan disterilkan nih. Jadi sebelum kita menanamnya atau menaruh explant yang sudah kita ambil dari tumbuhan tadi untuk ditaruh di media buatan yang berisi nutrisi tadi yang sudah kita siapkan, itu harus disterilkan dulu teman-teman. Jadi explant itu harus disterilisasi dulu agar bebas dari kuman, bakteri maupun kontaminasi dan lain sebagainya. Jadi aman untuk ditanam seperti itu. Kemudian yang keempat nih, multiplikasi. Multiplikasi itu apa sih? Multiplikasi adalah penanaman explantnya. Jadi setelah disterilkan itu akan ditanam di media buatan yang sudah kita siapkan tadi seperti itu. Kemudian yang keenam, pengakaran. Pengakaran itu adalah explantnya sudah mengeluarkan akar, sudah berakar seperti itu. Jadi kalau sudah berakar itu tandanya explant akan siap untuk ditaruh di luar ruangan. Dan yang terakhir adalah aklimatasi. Aklimatasi itu sudah sempat saya singgung di pengakaran. Jadi aklimatasi adalah memindahkan explant yang awalnya berada di dalam ruangan ke luar ruangan. Nah, kenapa explant itu dari tahap 1 sampai 5 pembuatan media sampai pengakaran itu ada dalam ruangan? Karena dia harus mendapatkan minim cahaya. Jadi sudah sempat kita pelajari mungkin di sekolah menengah pertama atau SMP itu di pengukuran panjang tumbuhan itu kan kalau tumbuhan itu minim mendapatkan sinar atau di dalam ruangan itu biasanya akan lebih cepat tumbuh dan lebih panjang itu. Sedangkan yang dikena sinar matahari pasti akan lebih pendek seperti itu. Jadi sama halnya dengan explant. Jadi dia akan lebih mudah untuk bertumbuh kembang di dalam ruangan. Dan seketika explant itu sudah berakar dan mungkin siap untuk ditaruh di luar ruangan atau pada metode aklimatasi ini baru dia dipindahkan ke luar ruangan. Seperti itu teman-teman. Dan kelebihan. Nah, kelebihan dan kekurangan dari kultur jaringan itu apa aja sih? Nah, kelebihan yang pertama, kelebihannya ada 2, kekurangan juga ada 2. Itu yang menurut saya sudah saya tarik
garis besar seperti itu sudah saya simpulkan. Jadi kelebihannya yang pertama adalah tidak perlu banyak tempat. Jadi kultur jaringan ini dia bisa dilakukan pada tempat yang ya mungkin kalian tidak memiliki lahan yang luas. Jika kalian misalkan di masa depan kalian dia terpikir untuk membuat kultur jaringan dengan lahan yang sempit, itu bisa, karena kultur jaringan ini tidak memerlukan banyak tempat atau space yang banyak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan bibit tanaman yang unggul, yang sama seperti induknya. Jadi kita harus mencari induk yang sifatnya tuh memiliki keunggulan, dan nanti tanaman yang baru pasti juga memiliki keunggulan sama seperti induknya, dan menghasilkan banyak bibit tanaman dalam waktu yang singkat. Menghasilkan banyak bibit tanaman yang unggul dalam waktu yang singkat. Itulah kelebihan dari kultur jaringan itu sendiri. Kemudian yang kekurangan ini ada dua juga. Yang pertama adalah memerlukan biaya yang ya cukup banyak dan mahal, karena pertama dari kultur jaringan itu kita memerlukan media tanam, kemudian juga memerlukan nutrisinya, kemudian juga pensterilannya juga kan tidak bisa sembarang seperti itu. Jadi itulah tadi, ya lahan emang tidak menghabiskan banyak tempat, tapi ya alat-alatnya yang mahal, itu kekurangan dari kultur jaringan itu. Dan kekurangan yang kedua adalah kultur jaringan ini memerlukan keahlian khusus, karena kultur jaringan ini bukan tidak bisa sih, lebih sulit dilakukan oleh orang awam yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang agrikultur seperti kultur jaringan ini. Jadi diperlukan kalau misalkan kalian ingin melakukan ingin melakukan bisnis kultur jaringan di masa depan, mungkin kalian harus mencari ahli khususnya di kultur jaringan itu sendiri untuk meminimalisasi kegagalan. Jadi kan udah alat-alatnya mahal, itu gagal gitu, biar tidak seperti itu. Jadi harus mencari orang yang memiliki keahlian khusus di kultur jaringan itu agar untuk meminimalisasi kegagalan seperti itu. Sekian, terima kasih dari pembagian sharing materi tentang jaringan tumbuhan dari kelompok tua. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Baik, sekian video pembelajaran kami dari kelompok 2 tentang jaringan tumbuhan. Semoga video yang kami buat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, mudah dimengerti dan juga dipahami. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.